Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih beri kesempatan kepada diri kita untuk bermuasyahah. Kita bisa bertemu secara fisik di Masjid Taqwa Suranagan ini, dan kita berharap semoga mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya diminta untuk memberikan kuliah subuh. Saya mencoba untuk mencermati beberapa hal yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi menjadi sangat penting ketika kita harus bersikap. Sesuatu yang harus kita sikapi itu adalah ketika kita harus melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya kita kerjakan, mana yang seharusnya kita tinggalkan, kepada siapa dan apa ketika kita itu harus berpihak, dan pada saat ketika kita berpihak pada apa dan siapa, kita harus berbuat apa. Termasuk ketika saya berbicara tentang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita itu mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, apa yang seharusnya kita lakukan? Tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang penuh untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, sudahkah kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Mungkin saja kita masih perlu banyak belajar. Karena di dalam kehidupan itu selalu kita akan berhadapan dengan nilai dan kepentingan. Nilai itu terkait dengan idealitas. Kepentingan itu terkait dengan realitas. Ini ada Mas Azam. Saya pernah belajar banyak pada bapak beliau itu, pada Mas Ajib itu. Dan termasuk yang mendorong saya untuk tetap menulis itu Pak Ajib di mesin. Tulis terus. Dan saya didampingi oleh Mas Mustafa W. Hashim itu. Saya diajari untuk menulis tanpa harus terikat dengan aturan-aturan formal yang banyak membelenggu kita untuk menulis itu. Mengalir saja, natural. Ternyata menulis secara natural itu tidak mudah, karena saya tidak terbiasa menulis dengan cara menulisnya para sastrawan, para budayawan. Oleh karena itu saya banyak belajar, dan disitulah saya banyak membaca bukunya Pak Kuntowijoyo, seorang ilmuwan, sejarawan, budayawan, dan seniman, yang meskipun dia menulis tulisan ilmiah itu mengalir, natural, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang ada di balik tulisan itu yang sebenarnya penuh dengan vested interest. Ada kesenian di situ. Tidak ada agenda tersembunyi yang buruk. Agenda tersembunyinya, agendanya selalu baik, karena apa? Ada pesan-pesan moral yang tersisip di dalam tulisan-tulisannya, termasuk tulisan-tulisannya yang bernilai sastra. Itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya akan bicara tentang yang hak dan yang batil ketika kita mencoba untuk membedakannya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah. Saya menemukan
konsep hak dan batil itu di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar pemisahan yang bersifat moral, tetapi menjadi pijakan utama baik dalam wilayah etika, hukum, dan juga peradaban. Lengkap itu. Di situ ada persoalan akidah, ada persoalan fikih, ada persoalan akhlak, ada persoalan budaya, ada persoalan pribadi, ada persoalan sosial, dan ada persoalan yang kompleks. Sehingga ketika kita harus melihat pada yang hak dan yang batil, tentu saja di dalam seluruh aspek kehidupan kita harus melihat seperti apa kita harus berpihak pada yang hak dan yang batil itu. Karena kita ini hidup tidak hanya berhadapan dengan satu aspek kehidupan. Ada kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan, sosial budaya, dan masih banyak lagi aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan keharusan kita pada keberpihakan kita terhadap yang hak dan yang batil itu. Termasuk di dalamnya yang terkait dengan sosial keagamaan. Ini kan orang bisa bias gitu. Agama itu kan sesuatu yang harus kita pakai sebagai pijakan untuk beramal. Tetapi mungkin nggak agama itu kemudian justru dijadikan sebagai alat pembenaran. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Kalau bahasa Pak Kiai itu gresek-gresek dalil, dan sing salah tadi bener, sing bener tadi salah. Itu yang namanya manipulasi kebenaran. Kalau dalam bahasanya para ilmuwan sekarang ada istilah manipulasi epistemologis. Saya baru akan membaca ini, ada fikih sosial yang ditulis oleh salah seorang teman saya, itu masih muda namanya Arif Maftuhin. Arif Maftuhin itu orang yang dulunya belajar dari pesantren, kemudian masuk di MAN Jember, pernah bergabung di UMI Rakasan, Kumpul Muhammadiyah Rakasan, dari NU sekarang. Lalu jadi dekan fakultas dakwah, seringkali dia sama saya. Jadi saya berguru siapa? Ustaz, saya ini NU kultural, karena bukan pengurus. Tetapi bangunan epistemologi saya itu seperti Kiai Dahlan. Gitu. Kiai Dahlan. Ini jadi Muhammadiyah atau NU? Ya, tidak harus mengatakan Muhammadiyah dan NU. Secara kultural saya NU. Tapi epistemologi yang saya bangun itu Dahlanis. Karena apa? Saya menginginkan Islam itu menyejarah di dalam kehidupan, sehingga semangat tajdid itu menjadi sesuatu yang membuat saya ingin menulis dan berceramah dalam rangka melakukan perubahan. Sekaligus semangat purifikasi. Saya anti bid'ah, khurafat, takhayul. Sehingga meskipun saya orang NU kata dia, saya tidak suka dengan hal-hal yang nyerempet-nyerempet tahayul, bid'ah dan khurafat, ta'dhoyul. Tapi karena saya bukan orang Muhammadiyah, saya juga tidak anti tahlilan, gitu. Tidak anti tahlilan. Tahlilan saya anggap sebagai budaya. Orang tahlilan apa-apa, tahlilan ya apa-apa. Karena itu budaya. Nah, itu memusisikan tahlilan sebagai kegiatan budaya. Tanpa harus berpanjang kata, saya mencoba membaca. Dia menulis buku, saya ditawari. Tolong dibaca Ustaz. Padahal itu teman saya. Sekarang udah profesor ya. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan di sini, karena waktu itu terbatas. Karena saya sudah diingatkan, nek ngaji subuh, saya ngaji tekan jam 6. Saat itu jam 6 kudu selampu. Tadi senari ngomongkan. Kata kunci yang ingin saya sampaikan itu, kebenaran dan kebohongan itu dua hal yang tidak bisa disatukan. Ibarat air dan minyak. Aku harap ngapusi, ning janjane jujur. Aku harap jujur, ning rodo ngapusi, itu angel. Integritas itu terkait dengan keberpihakan kita kepada apa yang kita yakini benar. Sehingga di mana saja kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sehingga ada
kegiatan apapun dan siapapun yang harus dibangun dengan satu keyakinan bahwa saya harus menjadi diri saya untuk selalu berpihak kepada yang benar dan tidak boleh berpihak pada yang salah, itu integritas. Nah, tetapi ironisnya sekarang kita berhadapan dengan zaman yang dinamakan pasca kebenaran, post-truth. Nah, saya belajar dari sosiologi kontemporer, post-truth itu adalah zaman di mana kebenaran itu berrelasi dengan kuasa. Sehingga apa yang benar itu bukan faktanya yang harus kita pahami, tetapi siapa yang ngomong untuk kepentingan apa, sehingga bisa dimanipulasi dengan persepsi-persepsi yang bermacam-macam. Sehingga orang bisa meyakini yang benar itu bukan karena sesuatu itu esensinya benar, tapi dikatakan benar berkali-kali oleh orang, sehingga orang terpengaruh untuk mengatakan bahwa sesuatu yang salah itu benar karena terlalu banyak orang yang mengatakan dan meyakinkan. Karena kalau tidak mengatakan itu benar padahal itu salah, tidak akan dibenci orang banyak. Ada sanksi sosialnya, maaf itu. Saya itu kalau di kampung saya, karena saya tidak pernah ikut tahlilan, ya waktu disengiti wong. Karena mau tahlilan disengiti wong. Ini Pak Musedi, Ustadz ini karena tahlilan gitu. Ya, karena itu berseberangan dengan kepentingan banyak orang gitu, cara berpikir banyak orang. Wong sing bener iki sing seneng tahlilan, sing ora seneng tahlilan ora bener. Itu kan persepsi yang dibangun di masyarakat. Sehingga mendapat transaksi sosial. Tapi karena pekewo setiap ada tahlilan saya dikai bacaan. Bacaan ya sudah. Kemarin kayak roti kan. Bahkan ketika ada orang nyibu dikasih roti, dikai ingkung bareng. Ingkung. Dan ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan secara apa adanya karena kita harus berhadapan dengan sanksi hukum. Karena ada aturan yang harus kita taati. Ya kemarin guyonan itu. Soalnya kita kenengi, lo diwai lo ke, saya soal duda, soalnya lagi kena mandek dalam sasi diblokir. Di HP itu. Aturan itu sebenarnya secara substantif kan perlu diberdayakan. Tapi kalau pemerintah sudah mengatur seperti itu kan dodi. Kemudian protes sekarang akhirnya diubah. Tanah yang tidak digunakan dalam waktu yang relatif lama akan disita oleh pemerintah. Itu kan isu yang membahayakan bagi pemerintah, bagi rakyat yang punya tanah yang tidak digunakan. Itu kecuali alun-alun utara. Berarti apa-apa ke yang berbahaya orang yang nyita karena yang punya power. Nah, pemerintah kota Jogja kita melawan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kan ya ora itu kali didangu. Tapi kalau penduduk Suronatan duwe lemah tinggu pirang-pirang tahun bisa disita loh. Dimanfaatkan oleh pemerintah. Ini saya tanya sama teman-teman di Pemda, ini tenanan apa lagi? Nah, kita tenanan Bang Musid. Jadi ini duwe lemah tinggu. Masalah tinggu mulai angel banget karena apa? Masih ada hak waris. Turun waris angel. Nah gampang piye nganggo duit. Waduh angel banget. Nah nganggo duit rada angel. Bicaranya akhirnya orang susah itu. Nek orang nganggo duit ora iso turun mari cepet. Nek nganggo duit turun mari cepet nganggo cara sing salah itu. Jadi awake dhewe iki piye? Kita itu apa? Harus berjalan lurus dengan aturan atau melenceng dari aturan yang bisa cepat. Nah ini saya nulis di Surah Muhammadiyah itu karena diminta oleh teman-teman di Surah Muhammadiyah. Sukses tanpa melanggar. Bagaimana kita itu berhasil sukses tanpa melanggar aturan. Iso ora. Ya iso nih angel. Akhirnya saya tulis katanya mau dikeluarkan kalau tidak salah September akhir Agustus. Mesti nulis mesti. Ning deadline-nya mesti dulu. Angel kira sedino ki lemmerung angel. Angge AI. Ya AI itu bisa membantu, tapi kan logikanya harus kita kemas ulang. Akhirnya saya tulis dengan AI, saya kaji ulang, lalu saya masukkan gagasan-gagasan saya untuk bicara tentang bagaimana Islam mengatur. Orang itu tidak boleh melanggar aturan ketika harus meraih sesuatu. Tujuan itu tidak harus mengalahkan cara. Ini Machiavellian. Dalam
teori yang dibangun oleh Machiavelli dalam bukunya The Prince. Yang penting tujuannya tercapai, caranya ngawur orang popo, salah orang popo. Akan kemarin ada wacana di UMY Pak Subri Pak Riyadi, bagaimana kita itu menghalalkan money politik. Angel, sebab penyebab dihalalkan itu orang ya. Oh iya, money politik dihalalkan kan dulu, gitu. Tapi guyon, tapi kalau itu direspon serius dan kemudian diiyakan kan repot. Sekarang kan yang namanya prostitusi, maaf ya, ini batil ya. Pelacuran itu kan batil, kebatilan itu, kesalahan. Tetapi ketika kita tidak peduli, yang namanya prostitusi itu kan ada, itu faktual. Nah, pelacuran itu kan ada, PSK itu kan ada. Jadi Muhammadiyah gagas gawe program prostitusi halal. Prostitusi halal. Artinya apa? Kita membuat lokalisasi dengan pembinaan. Jadi para PSK itu dibina akidah dan akhlaknya untuk menjadi orang yang nantinya pada saatnya taubat. Nah sebelum taubat tunggu sebentar dihalalkan. Ya jangan Muhammadiyah salah. Mas Yustarjih menghalalkan prostitusi itu kan bisa jadi viral, ramai. Bisa tidak ngomongkan, sana ngomongkan. Ya nggak boleh. Konsep tentang hak dan batil itu sekali lagi itu konsep yang terkait dengan semua aspek kehidupan, sehingga yang hak itu adalah manifestasi dari sifat Allah yang maha benar. Jadi tidak boleh ada kata sedikit salah saja. Yang benar ya benar, yang salah salah, atau sedikit benar. Yang batil itu adalah segala sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Al-haq, Rabbik, kebenaran itu dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, kita tidak boleh ragu-ragu. Cuma ketika kita harus bertahan pada yang benar dan tidak mau melakukan yang salah, itu kan berseberangan dengan kenyataan yang di dalam postrat zaman pasca kebenaran itu terlalu banyak yang menyimpang. Ini tidak hanya di dalam dunia politik ya. Dalam politik yang kita seringkali melihat, dalam dunia bisnis ada, di dalam dunia pendidikan ada, di dalam realitas kehidupan sosial budaya ada. Maaf ya, sekarang dunia pendidikan itu kan sudah direcoki oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Sehingga yang namanya sotakoh nilai itu kan bukan rahasia umum. Sedekah nilai. Dulu ketika saya kuliah itu mulai nilai B ambil banget, saya ini aneh banget. Mulai ijazah saya ambil banget ya. Sekolahnya yang kurang munggah pada di SD itu. Zaman saya kan ada yang tidak naik, saya jangel. Kuliah sekolah kok orang munggah ke bocah. Iso munggah kabeh itu bisine apa-apa. Karena apa? Orang ingin punya citra yang baik. Ini sekarang programnya kan pencitraan. Orientasi orang kan pencitraan. Sehingga anak didik itu diarahkan untuk membuat sekolah itu menjadi tercitrakan baik. Sehingga anak didik yang tidak bisa ikut terlibat dalam proses pencitraan itu menjadi tersingkir, tersisih, dan tidak mendapat perhatian dari guru-guru di sekolah-sekolah yang memang orientasinya hanya untuk pencitraan. Dan Muhammadiyah jangan sampai ke situ. Ini rusak. Pencitraan itu boleh, tapi jangan karena pencitraan lalu mengorbankan hal yang esensial. Sehingga pendidikan akhlak atau pendidikan karakter sekarang itu menjadi terbengkelai hanya karena orientasi pencitraan. Di dalam Al-Quran itu jelas kok. Misalnya kita rujuk dari surat Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, ini kan khitabnya untuk Nabi Muhammad SAW. Di Arab bicaranya untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi pesan moralnya kan untuk kita semua. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Ini kan jelas. Allah itu menawarkan kebenaran dan mengatakan jangan berpihak pada yang salah. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Itu kan jaminan dari Allah. Tetapi berani nggak kita melawan kebatilan itu dengan nahi mungkar? Kan tidak mudah nahi mungkar. Karena risikonya berat. Meskipun saya menulis nahi mungkar itu harus betul-betul kita lakukan dengan strategi yang tepat. Karena yang kita lawan itu bukan musuh-musuh yang nyata bisa kita lihat dengan mata kepala. Dulu zaman Rasulullah perang itu kan fisik, lebih bersifat fisik, pedang-pedangan, tombak-tombakan, panah-panahan. Sekarang kan tidak harus secara fisik itu.
Taghuzul fikri, perang pemikiran, itu kan rakitok. Mahasiswa diminta membaca buku dengan teori-teori yang sudah dikatakan oleh orang-orang non-muslim untuk membangun cara berpikir yang keluar dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai Islaman. Itu kan tidak terasa. Ada nggak jaminan mahasiswa kita, orang-orang Islam yang kuliah itu cara berpikirnya Islami? Kan tidak ada jaminan. Apakah sekolah itu sudah menawarkan kaidah-kaidah Islami untuk bisa membuat anak-anak didik kita itu berpikir dengan cara Islami? Itu kan sangat fundamental. Tapi guru-guru kan tidak salah berpikir seperti itu. Kurikulum itu kan diterima sebagai produk jadi dan guru itu hanya menjalankan secara teknis. Guru itu kan di-training secara teknis untuk taat pada kurikulum yang ditetapkan pemerintah tanpa ada kemudian protes. Gelem ngene ra gelem ya wis. Kurikulum kota ganti gurunya kudune gelem melu apa yang didesain pemerintah. Sehingga guru itu menjadi bingung. Karena yang terpenting itu kurikulumnya bukan gurunya. Sehingga guru itu menjadi orang yang dikendalikan. Seperti robot sekarang guru itu. Dosen seperti robot. Saya masih ingat peringatan dari Pak Zamroni, Profesor Zamroni itu. Dosen itu adalah intelektual yang bekerja. Jangan diatur dengan aturan-aturan yang rigid dengan proses administrasi yang terlalu kaku. Sehingga tidak bisa mengembangkan diri dan mengajak mahasiswa untuk berkembang. Informasi keilmuan itu sekarang kan luar biasa. Mahasiswa itu lebih banyak mendapatkan informasi karena lebih banyak bermain internet dibandingkan dosennya. Tapi yang namanya reasoning, proses berpikir, itu kan tidak bisa instan didapatkan dari akses internet. Tidak bisa instan. Ini yang saya baca. Saya pernah membaca dan saya pernah nulis di Slovakia tentang Hai bin Yaqdun. Itu roman alegoris yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Jadi yang disahkan itu cerita imajiner. Ada bayi yang diasuh oleh kera. Bayi dimungunyuk dengan alas. Jadi ini kayak Tarzan. Gak bisa ngomong karena apa? Meskipun secara natural dia itu manusia, tetapi karena dididik oleh kera, orang munyuk, perilakunya seperti kera. Tarzan itu bisa bergelantungan kemana-mana karena apa? Dididik secara teknis oleh komunitas kera. Sehingga nek penekan itu lebih terampil dari manusia. Tapi dari kecerdasannya sebagai seorang manusia, dia melebihi kera. Sehingga Tarzan itu bisa ngomong sama simpanse dengan bagus karena apa? Dia tahu bahasanya simpanse. Bisa ngomong karo buyok lah gara-gara itu. Ning kon ngomong karo manusia karena dia tidak bisa secara verbal ngomong seperti bahasanya manusia. Dolan ning Seronatan pun basa Jawa ra iso karena tidak pernah belajar bahasa Jawa. Itu seperti orang asing yang sekarang kuliah di UMY itu. Itu kan gampang karena iso bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa. Karena banyak orang-orang dari Afghanistan, dari Yaman dan Myanmar sebagainya dari Amerika. Itu begitu masuk ke Unires itu bingung karena budayanya beda, bahasanya beda. Kalau yang sudah bisa bahasa Indonesia lumayan. Ada orang dari Rusia dulu gitu. Bahasa Inggrisnya rapati cetok, bahasa Arab ra iso, bahasa Indonesia apa meneh. Nah, ngomong piye itu? Sehingga ngomongnya nggo HP. Dia ngomong pakai bahasa Rusia terjemahkan. Saya menerima dengan terjemahan bahasa Indonesia, saya ngomong dengan bahasa Indonesia, saya terjemahkan bahasa Rusia. Lingguyu ketelat. Karena apa? Orang iso ngomong. Ayat yang terkait dengan firman Allah, ya, ini saya ambil saja dari surat Al-Isra 81. Ini menegaskan bahwa eksistensi kebatilan. Jadi, ketika kita bicara yang batil, itu sementara dan tidak memiliki landasan kokoh. Karena kita selalu melihat ada kepentingan manusia yang seringkali melibatkan orang itu untuk berpihak pada yang sementara itu. Tapi dalam kenyataan sejarah, dalam kenyataan di masyarakat, batil itu seringkali tampil menggoda, menipu, bahkan diselubungi oleh citra kebaikan. Sehingga orang terjebak untuk berpihak kepada yang batil karena seolah-olah benar. Karena dicitrakan benar, dikatakan benar. Apalagi di dalam dunia politik kan ada buzzernya, ada influencernya. Sehingga sebenarnya kita pati cetok karena kita sering terpengaruh oleh apa kata buzzer dan influencernya. Itu pun dikerahkan betul itu.
Ini bukan soal apa-apa ini. Tidak ada, saya tidak punya kepentingan politik apapun. Saya sebagai dosen kadang-kadang mikir, ini caranya menjelaskan kepada mahasiswa yang sudah terkontaminasi oleh cara berpikir yang dipengaruhi oleh para buzzer dan influencer yang seringkali nggak jujur. Apakah maaf ya? Apakah semua intelektual jujur? Ada nggak intelektual yang tidak jujur? Akan kata Rocky Gerung, profesor pun bisa tidak jujur. Ketika profesor itu sudah punya kepentingan untuk berpihak pada kekuasaan karena dia akan bisa dibayar untuk berbohong atas nama kebenaran atau mengatasnamakan kebenaran padahal dia berbohong karena dia pinter memoles seolah-olah yang salah itu benar, yang benar itu salah karena dia profesor. Profesor yang berpihak kepada kebatilan itu bisa kemudian mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai bahwa yang salah itu benar, yang benar itu salah. Ini kritik Rocky Gerung. Benar bisa benar bisa salah, tetapi itu kan peringatan. Nah, sekarang banyak fatwa-fatwa serambangan dari para mubalik, para ustadz di masjid-masjid, di masjid taklim yang sebenarnya secara keilmuan kan mereka tidak terlalu paham tentang nalar fikih yang sekarang lagi marak di Jawa Timur kan horeg gitu. Musik horeg gitu. Iya, sound horeg gitu. Musik itu kan sebenarnya sesuatu yang netral ya. Tapi sound horeg itu kan menjadi sesuatu yang memberikan madarat. Ulama-ulama NU di Baqtul Masail mengatakan haram. Tapi ustadz-ustadznya, mubaliknya itu ada yang mengatakan halal. Dan orang-orang yang punya duit, yang menjual sound horeg itu kan bisa membayar orang-orang itu berbicara di forum apapun untuk mengatakan sound horeg itu halal. Ya kalau di Jogja kan nggak ada anak musuh karena kita tidak senang yang begitu. Itu kan berbagi kuping itu. Apa berbagian wong sing ra seneng, sing seneng kan harus berbagi. Nah, sampai ada yang marah itu kepengin apa yang mana sound horeg itu kayak kupingmu gitu. Wah, mangkel lah. Kupingmu ben seneng. Sampai marah. Saya mikir itu. Sekarang ini kan tidak mudah untuk mengatakan yang hak dan batil itu karena ada kepentingan-kepentingan yang membuat orang itu sulit untuk berpihak kepada kebenaran secara benar dan mengatakan yang benar itu benar sampai pada titik tertentu tidak takut berisiko. Sementara yang salah itu karena dihukum oleh kekuasaan itu tidak harus politik ya. Ada duit, ada ilmu, ya kekuasaan politiknya kadang-kadang terkait dengan jabatan. Tetapi ada orang yang tidak punya jabatan yang duit-duit. Ada orang yang duit-duit yang berilmu. Orang kan bisa mempengaruhi. Kalau saya khutbah di itu kantornya Mas Fathan itu, biasanya kan kalau cerita-cerita, ya mereka kan orang pintar-pintar. Bisa nggak mahasiswa itu dipengaruhi oleh cara berpikir dosen-dosennya yang membuat mahasiswa itu manut apa kata dosen? Mungkin. Oke, gitu. Tidak usah bicara Gajah Madanya itu. Apa ada jaminan bahwa Gajah Mada itu pasti benar selama-lamanya? Kan tidak begitu. UMY juga begitu. UMY itu apa aja? Ada jaminan pasti yang dari UMY itu pasti benar. Kan belum tentu. Bahkan kalau kita jujur, saya pernah di Majelis Tarjih 2 periode. Yang dari tarjih, fatwa tarjih pun itu bisa dikoreksi. Nah, apa dalam bahasanya tarjih, qabilun liqas, bisa dikritik. Jadi orang Muhammadiyah bisa memberikan kritik terhadap fatwa tarjih. Karena itu hasil karya manusia. Ijtihad itu kan bisa salah. Tetapi ketika orang sudah mengatakan itu adalah tarjih, nek Muhammadiyah orang melu tarjih, masyarakat yang anggota tarjih itu merokok. Oh iso merokok ya ora. Merokok ini kan soal keberpihakan. Boleh enggak warga Muhammadiyah itu mengkritik produk tarjih? Ya boleh saja. Meskipun tidak harus membenci. Boleh enggak warga Muhammadiyah di Sulawesi itu mengikuti logikanya Baqtul Masail di NU karena dianggap lebih benar? Ya boleh saja, itu pertanggungjawabannya kepada Allah. Tapi kan riskan. Masuk masjid takwa kok melu Baqtul Masail NU, lucu, itu tarjih. Nah, gitu. Karena pada sanksi sosial yang berat. Nah, padahal yang jauh lebih esensial itu adalah sanksi moral. Itu terkait dengan bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kita harus berseberangan dengan kepentingan orang banyak karena berpihak pada Allah, itu salah enggak?
Karena kita ingin berpihak pada Allah, kita berbeda dengan orang lain, boleh nggak? Dan berani nggak? Mau kasih rahmati karena apa? Sesuatu dia mau kan? Kalau kita itu berbeda dengan orang banyak, karena yakin bahwa ini benar, karena ayat Al-Qur'annya, hadisnya begini, tidak banyak orang berani. Karena risikonya itu sanksi sosialnya berat. Apalagi kalau ada sanksi hukum. Nah itu kunjoro harus menang baik. Bahkan segitu mau ke menang baik. Meskipun di dalam hati kita mengatakan, ini salah jangan. Ini kan fundamental banget. Penting banget. Tapi berarti nggak kita bersikap untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, ada hadis meskipun itu kulil hak, wa in kana murran. Katakan yang hak, yang benar, meskipun pahit. Itu yang diriwayatkan antara ini Ibnu Hibban, itu menurut para ulama hadisnya atau itu, tapi esensinya kan betul. Yang benar itu harus dikatakan benar. Karena ayat Quran dan hadis yang lain itu mengindikasikan seperti itu. Nah, Allah itu mengatakan yang benar itu memang benar. Karena Allah tidak punya kepentingan apapun kecuali Allah itu maha benar. Wahyu Allah itu selalu benar. Dan keadilan itu pasti datang dari Allah. Allah tidak mungkin zalim. Dan hukum Allah itu pasti akan menciptakan keadilan. Ini kajian-kajian filsafatnya kan sampai pada level aksiologis. Tidak mungkin Allah itu bersikap zalim pada hambanya. Sehingga ketika kita itu menerima takdir Allah, kita harus mengatakan tidak ada satupun takdir Allah yang salah. Yang sering salah itu kan sikap kita terhadap takdir. Kalau kita ditakdirkan Allah jadi laki-laki, lahir dan sunatan, itu tidak ada yang salah. Sementara ada yang dilahirkan sebagai perempuan di kampung lain tidak ada yang salah juga. Ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang ganteng, ada yang tidak. Itu kan tidak ada yang salah. Karena apa? Itu sifatnya pemberian dari Allah yang tidak bisa kita rekayasa. Kita itu lahir di mana, kapan, itu kan tidak pernah merencanakan. Itu takdir yang mubrok. Tapi ada yang mu'allak. Kita itu diberi resep oleh Allah. Kalau pengen pinter, ya sinau. Pengen orang ngelih, mangan. Dar. Pengen orang ngelak, ngombe. Itu kan sunatullah. Ya, kalau ada orang Islam, hanya berbekal pada status keislamannya, ini orang belum sinau, bodoh itu, yang salah bukan Allah dan Islamnya, tapi orangnya. Ini orang Islam ngelih lagi lemangan, itu yang salah orang Islam, orang Islamnya. Kalau ada orang Islam haus karena tidak mau minum, itu yang salah orangnya. Jadi orang Islam bodoh karena nggak sinau, orang sinau itu yang salah bukan Islamnya, tapi orangnya. So strategi perjuangan umat Islam dalam dunia dakwah itu seringkali salah, sehingga dakwah Islam itu mengalami kegagalan, bukan kesalahan dakwahnya sebagai sebuah konsep. Sebagai sebuah konsep dakwah itu bagus, tetapi implementasi dari konsep dakwah yang harus kita pahami itu kemudian kita wujudkan di dalam tindakan yang salah, sehingga dakwah yang seharusnya menyejahterakan menjadi memiskinkan misalnya. Dakwah yang seharusnya mencerdaskan menjadi membodohkan. Dakwah yang seharusnya mencerahkan menjadi membuat semakin buram. Dakwah itu harus mencerahkan, memberdayakan. Tapi ada enggak dakwah itu yang justru memperdaya? Dakwah yang mengakibatkan terjadinya permusuhan karena ustadznya itu mengadu domba satu sama lain. Ada. Dan itu kesalahannya bukan pada dakwah atau Islamnya, tapi pada orang yang mendakwakan. Saya pernah di Purworejo ini. Saat maghrib itu di Purworejo. Itu kebetulan mubaliknya itu semangat banget. Itu pas poso. Korupsi itu, ini aku pakai bahasa Jawa, itu jelek. Apalagi korupsi rokaat. Maksudnya apa? Wong tarawih ping 23 kok ya 11. Korupsi to kuwi. Nah, padahal itu kan menuduh dan tidak benar karena 11 itu ya ada dalilnya bahwa kemudian dia bertarawih 23 rakaat itu terserah karena keyakinan dia, karena memang menurut hadisnya tidak ada pembatasan yang rigid, yang kaku. Tapi Rasulullah, kata Aisyah, itu selalu melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat. Tidak ditambah, tidak kurang. Itu kata Aisyah, itu hadisnya begitu. Tapi di hadis lain kan mengatakan Rasulullah itu tidak pernah melarang orang melaksanakan salat atau qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Artinya ada sunnah fi'liyah yang dicermati oleh Aisyah yang dikatakan 11 rakaat qiyamul lail. Tapi ada sunnah takririyah
Jadi Rasulullah itu tidak melarang orang untuk melaksanakan qiyamul lail lebih dari 11 rakaat, sehingga diceritakan Imam Malik itu pernah sholat lebih dari 23 rakaat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 41 rakaat atau yang mengatakan 37 rakaat dan lama. Jadi kita tidak boleh kemudian mendiskreditkan orang dengan cara yang ngadu domba. Yang mau 23 ya monggo, sing sholat ya monggo. Tidak perlu kita menghujat yang lain. Itu kan ustadznya yang kurang cerdas. Nah kalau saya bukan kurang cerdas, kurang bijak. Karena bijak dan cerdas itu berbeda. Kurang bijak. Ya kalau saya harus mengisi pengajian di forum mereka di NU ya, saya tidak pernah menyinggung taraweh. Pun sing penting taraweh sing sae, yang mun cepet-cepet ampun keseso. Kan ada taraweh 7 menit 23 rakaat. Di Jawa Timur 7 sampai 10 menit itu 23 rakaat cepet banget. Mau itu tidak ada tumaninah. Itu tidak sebaiknya tidak begitu. Tapi yang kemudian tumaninah 11 rakaat bisa lama. Nah, Allah itu pasti benar. Sementara yang batil itu pasti salah. Kita harus meyakini yang dikatakan salah oleh Allah itu salah, dan perilaku dolim itu bukan perilaku yang berpihak pada kebenaran yang datang dari Allah. Sehingga dalam surat Luqman ayat 30 itu ada kata-kata begini. Dzalika bi annallaha wal haqq. Demikianlah itu karena sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya, karena kebenaran yang datang dari Allah itu tidak mungkin salah. Wa annama yat'una min duni al-batil. Apa yang datang, yang diseru, yang mereka seru selain dari Allah itu adalah batil, karena tidak mungkin kebenaran yang datang dari Allah itu akan lebih benar daripada kebenaran yang dari Allah. Tidak ada yang bisa mewakili kebenaran yang datang dari siapapun yang melawan kebenaran Allah. Wa annallaha wal aliyyul kabir. Sungguh Allah yang maha tinggi lagi besar. Itu yang kemudian harus kita maknai, bahwa jangan pernah kita melawan Allah dengan membenarkan apa yang benar tetapi berseberangan dengan kebenaran dari Allah, atau menyalahkan sesuatu yang datang dari Allah karena tidak kita senangi atau tidak berseberangan dengan kepentingan kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah dengan tegas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, nah, mungkar itu sesuatu yang berseberangan dengan nilai kebenaran, itu mungkar. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah yang mengubah dengan tangannya, maksudnya ada tindakan konkret. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak bisa melakukan tindakan konkret dengan lisannya, ngomong. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa ngomong karena nggak berani atau tidak bisa ngomong betul, harus membisu, ya sudah, lakukan sikap kita itu dengan sikap batin kita yang mengatakan kita tidak berpihak pada yang salah, pada yang mungkar itu. Fa illam yastati fa bilisani, ya dengan lisannya. Dengan lisannya. Tapi kalau lisannya tidak mampu, fa biqalbi, dengan hatinya, itu adalah sikap yang dikatakan wa dzalika ad'aful iman, itulah selama-lamanya iman. Jadi kalau kita itu tidak bisa ngomong, ya sudah, diam. Tapi jangan berpihak pada kebatilan. Tapi kalau bisa melakukan tindakan konkret, ayo lakukan tindakan konkret untuk melawan yang mungkar itu. Nah, sekarang kebenaran yang ada itu seringkali tersingkir oleh kebatilan yang dipoles karena ada kelompok dan orang tertentu yang mendukung yang batil dan tidak mendukung yang hak. Sehingga di zaman zaman pasca kebenaran yang penuh dengan yang manipulasi itu, fakta objektif seringkali dikalahkan oleh narasi emosional, oleh opini yang populer atau propaganda politis yang terus-menerus dilakukan, sehingga kebenaran tidak lagi menjadi referensi utama di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini gejala yang banyak terjadi di ruang-ruang tertentu seperti di media sosial, kampanye-kampanye di media sosial, bahkan di dalam dunia akademis pun bukan tidak mungkin kemudian terkooptasi atau teracuni kepentingan-kepentingan seperti itu. Banyak yang rela membela yang batil karena kepentingan yang pragmatis, karena jabatan, karena takut, atau karena sanksi sosial yang bisa dia alami kalau dia harus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, Islam itu sebenarnya tidak sepakat dengan sikap seperti ini. Ini kecaman dari Allah jelas. Sehingga kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah,
Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Janganlah sampai kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu bahwa itu benar dan tidak boleh kamu sembunyikan. Nah, karena sudah jam 6 kurang 10 menit, ya, simpulannya begini. Kalau kita itu harus bertaruh, ini yang benar, ini yang batil, jangan pernah kita takut untuk mengatakan yang benar itu benar, dan mana yang hak itu kita katakan hak, mana yang batil kita katakan batil. Kalau tidak bisa melakukan tindakan konkret, ya lisan kita harus ngomong. Kalau tidak berani atau tidak bisa, ya sikap batin kita, hati kita harus mengatakan begitu. Sehingga dalam yang terkait dengan hak, jangan pernah yang hak itu kita campur adukkan dengan yang batil jangan sampai kita campurkan dengan yang hak, sehingga yang batil kita katakan batil, yang hak dikatakan hak. Dan apapun latar belakang kita, mari kita mencoba untuk berlatih mempertahankan kebenaran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenarnya, secara optimal, dan jangan berpihak pada yang salah. Sangat kuat kemampuan kita tegakkan kebenaran dengan keimanan yang kita miliki, dan jihad yang benar itu ya melawan hawa nafsu kita itu. Artinya apa? Jihad melawan kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau bahasanya sih, kalau melawan ego kita yang seringkali mengalahkan diri kita, karena kita punya keinginan-keinginan yang harus kita penuhi, sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, dan kita menjadi orang yang tidak selamat karena kita tidak loyal, tidak setia kepada Allah, tetapi setia pada kepentingan-kepentingan yang berseberangan dengan nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simpulan pentingnya seperti ini. Mari berlatih sekuat kemampuan kita supaya kita betul-betul selalu berada di jalan yang benar, meskipun ketika kita berjalan yang benar, di jalan yang benar, itu mungkin kita akan dibenci oleh banyak orang karena berseberangan dengan kepentingan orang banyak. Wani pora. Nah, wani pora itu kan pada kita sendiri. Cara piye itu kan trik yang harus kita lakukan, sehingga kita harus punya cara yang tepat untuk memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang tepat. Kita harus punya strategi yang bisa kita komunikasikan dengan banyak orang, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa tercapai karena kepiawaian kita di dalam berjihad fisabilillah dengan cara yang tepat. Ibaratnya kalau banyak orang mengatakan entuk iwak tanpa gawe butek lumbangi. Kita bisa memancing ikan di kolam tanpa harus membuat keruh kolam yang ada ikannya. Ini yang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi harus kita upayakan dalam rangka untuk berdakwah dengan cara yang terbaik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.